teroris dan juga kaum korupsi. Tidak ada bedanya. Sama-sama pembunuh yang masih. Sama-sama pembunuh yang sangat menakutkan. Apakah negara ini ingin terbebas dari korupsi? Ayo, kita usulkan di DPR untuk membentuk undang-undang eksekusi mati bagi mereka yang korupsi. Bayangkan teman-teman semua, negara ini sudah menjadi budaya korupsi. Kita tidak bisa bedakan lagi mana yang berjuang untuk rakyat, mana yang berjuang untuk keluarga dan kelompoknya. Sama-sama kita tidak bisa membedakan lagi. Satu jalan yang harus kita tempuh sebagai rakyat Republik Indonesia. Ayo kita dorong DPR RI untuk membentuk undang-undang bagi siapa di Republik tercinta ini yang korupsi, silakan dieksekusi mati. Tidak perlu dimiskinkan lagi, eksekusi mati. Ini baru adil, karena mereka yang korupsi dengan teroris sama-sama bermental pembunuh, sama-sama bermental penjajah. Mau seperti apa negara kita kalau kita kurang tegas terhadap korupsi yang semakin menggurita di Republik ini? Rakyat jangan diam, rakyat harus melawan. Kita pemegang tunggal kedaulatan, pastikan bahwa sudah tidak ada lagi korupsi di Republik ini. Dengan cara apa? Habisi dengan eksekusi mati. Yang setuju silakan beri like, komentar. Terima kasih. Udah pernah lihat maling ayam digebukin kan? Atau maling motor yang digebukin? Pasti udah pernah lihat kan? Nah, aku penasaran, pengen lihat koruptor digebukin gitu sampai babak belur. Soalnya jengkel aja gitu ya. Di sini kita cari makan susah terus sehari-hari. Mereka udah gaji gede masih aja korupsi. Aneh, bener-bener gak ngerti. Halo Pak Prabowo, tidak mengurangi segala hormat saya kepada Bapak. Pripun Pak? Asu-asu tukang grogoti duit negara ratusan triliun ngono kae. Sido digantung nopo mek di penjara. Halah tenan Pak lek mek di penjara percuma. Asu-asu ngono kae lek di penjara lho. Padha turu ning hotel. Badukan penjara ngono ki ora doyan lho Pak. Pengen badok ya karek dilipire ngono ki lho Pak. Sir apa-apa keturutan sembarang-barang teko. Wis. Pengen turu penak, pengen dipijeti. Halah, micet. Wis, karek model piye, rego piro enek Pak. Ajal. Kaya ngono, ora bakal kapok lek mek di penjara Pak. Tenan. Gantung wis solusine Pak. Wis. Tenan. Ora piye to besti. Erosi ku kedi nguremari iki besti. Erosi sik ane iki. Dhuwit sak menembane kuwi lho. Tukane beras. Awake dhewe lho ben sasi besti oleh sak kental. Ajal ora dibadok kono dhewe. Tenan. Tak dongakne mlebu neraka tukang korupsi ratusan triliun ngono iki. Bosok ra we. Salam wong bagus sak Tulungagung. Sledio. Muah. Oke, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh abang-abang kita yang sangat jago ini, sangat pemberani, berani speak up ya, bahwa koruptor itu memang selayaknya dieksekusi mati, antara dua ya, dieksekusi mati, kalau enggak ya digantung. Kemarin saya mendengarkan pidato dari Pak Prabowo. Beliau menyatakan berniat akan menyisihkan sedikit anggaran untuk bangun penjara di salah satu pulau terpencil ya. Bila nanti para tahanan koruptor ini mencoba untuk kabur di malam hari, maka mereka akan digigit hiu ya. Menurut saya sudah bagus ya niat dari Pak Prabowo ini. Tetapi itu bukan solusi Pak ya. Itu tidak akan memberikan efek jera bagi para koruptor. Mereka tidak akan bertobat ya. Para koruptor maupun calon-calon koruptor ya. Kita harus waspada dengan para calon-calon koruptor juga. Mereka yang mulai tumbuh dari bawah yang akan naik ke atas. Ini nanti juga akan menjadi koruptor. Kalau hukumannya masih ringan, ece-ece hanya di penjara doang, itu bagi mereka kecil ya. Bagi mereka itu hal yang sepele ya. Di penjara doang, bebas nanti. Saya palingan udah menikmati lagi hasil korupsi saya bisa kaya raya lagi ya. Jadi solusi penjara ya, hukuman yang
seberat-beratnya itu udah dari dulu sampai dengan sekarang. Efektif nggak? Nggak efektif. Bahkan korupsi terus berjalan dan tetap berjalan sampai selama-lamanya. Maka solusi yang terbaik menurut saya, kita harus mencontohi negara Cina, ya. Mereka berani menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Dan sudah saatnya Indonesia memperlakukan koruptor sama seperti para bandar narkoba. Mereka sama-sama membunuh, ya. Jadi kalau bukan dieksekusi mati, ya digantung. Ya, hanya itu solusinya. Guys, habisi koruptor, sikat koruptor. Hati-hati maling-maling, Pak Prabowo sedang bersih-bersih. Hari ini KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil, ya, terkait dengan korupsi Bank BJB. Apakah Ridwan Kamil akan menjadi tersangka? Ya kita lihat proses hukumnya, ya. Ini adalah komitmen Pak Prabowo menindak tegas tanpa pandang bulu, ya. Hukum tidak mengenal kawan atau lawan. Mau Tom Lembong kayak apa, siapa kayak sikat, selama dia maling, begitu loh. Dan dibuktikan di mata persidangan, di mata hukum. Kalau orang korupsi berdasarkan alat bukti, bukan asal tuduh, ya. Begitu loh. Jadi silakan yang punya teriakan adili, Anda buktikan dong. Ya. Kan hukum berdasarkan alat bukti dan bukti gitu. Jadi kemarin kalau ada yang menjenguk temannya karena berdasarkan kedekatan emosional, oh itu teman gua, temannya korup, ya itu hak dia ya. Tapi kalau Pak Prabowo berbeda. Hati-hati kau maling-maling, kau akan dikejar sampai Antartika kalau kau merugikan negara. Bersiaplah. Korupsi di negeri kita ini sudah sangat mengkhawatirkan, guys. Ya, hampir di segala bidang, ya. Bukan hanya kasus di Pertamina saja, tetapi untuk urusan sehari-hari, minyak goreng juga dikorupsi, guys. Ini apalagi Rami, belum beres kasus yang kemarin, sekarang muncul minyak kita yang katanya dalam botol 1 liter ini isinya nggak sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Kita coba langsung apakah benar. Gue pakai gelas ukur supaya presisi. Ini perhatikan posisi botolnya masih tersegel. Apakah benar 1 liter? Gue sih berharap sesuai dengan isi botolnya ya. Gue nggak tahu karena belinya juga acak. Oke, kita coba miris. Kalau ternyata isinya tidak 1 liter, kita buktikan bareng-bareng. Bener nggak nih? Oke, kalian lihat, nggak ada yang gue potong video ini. Berapa nih takarannya? 800 guys. 800 mili guys. Ini beneran ini. Gue kirain ketahuannya pas kemarin sidak doang pada tanggal 8 Maret. Ini bayangin kalau rata-rata masyarakat nemuin di lapangan isinya cuma 800 mili, sisanya kemana? Harga eceran tertinggi, oke, tertulis 15.700 per liternya. Meskipun faktanya ada yang bilang di atas itu. Gue nggak tahu kalian dapat harga berapa, tapi kalau gue pribadi belinya tadi Rp19.000. Miris banget kalau ternyata hal sekecil ini, oh ini mah bukan kecil. Ini gede ini Pak. Harus bohong Pak. Nggak sesuai, lihat. 800 ml, nggak nyampe seliter. Cuma 800 ml. Minyak kita ini ada sejak tahun 2022. Bayangin, sejak tahun 2022 waktu itu pemerintah mencanangkan program ini. Ketika stok minyak terbatas, kemudian harga di pasaran tinggi, rata-rata waktu itu 25.000. Tiba-tiba muncullah minyak kita. Harganya 14.000. 15.000. Ini namanya gimana nih? Oke, harus berhusnuzon, berbaik sangka. Tapi kalau faktanya seperti ini, korupsi nggak nih? Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok. Terus kita disuruh percaya gitu sama anggota DPR yang habis make perempuan di hotel, terus bikin sandiwara gerebek-gerebekan saking kepengen jadi gubernur di Sumbar. Teruntuk Pak Andre Rosiade yang terhormat, sebetulnya saya ingin bertanya, Bapak itu sejatinya mewakili siapa sih? Anda itu kan menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kenapa usulan panja untuk kasus Pertamina, Anda seolah-olah mengamankan itu gitu? Saya bukan mendukung siapapun, tapi saya ingin
ada kejelasan, ada transparansi. Kita masih ingat kasus Bank Senturi yang merugikan negara 7,4 triliun aja, itu pakai panja. Ini Pertamina korupsinya bisa sampai 1.000 triliun. Kok ya seolah-olah ketakutan sampai nggak mau tuh ada usulan panja. Bapak itu sebetulnya mewakili siapa? Pak Andre, kok ya kayak sibuk banget gitu nyerang Ahok, nyerang siapa. Saya jujur ya nggak bela praksi PDIP atau apa gitu ya, tapi saya ingin ada transparansi, ada kejujuran, ada keterwakilan masyarakat. Salam waras. Saya tidak perlu menjelaskan apa alasan saya. Saya rasa netizen sudah cukup paham, masyarakat sudah cukup paham. Saya menilai manusia tersombong di Republik Indonesia ini saat ini jatuh kepada saudara Hotman Paris Hutapea. Itu penilaian saya ya. Bagaimana penilaian Anda? Yang saya lihat akhir-akhir ini dalam kondisi sakit, terbaring di rumah sakit, itu saja masih sombong. Bayangkan, apalagi kalau sehat. Tapi sejauh mana kesombongan itu akan bertahan, kita lihat nanti. Salam waras. Jujur gue itu masih bingung kenapa ada orang yang marah sama Ahok perkara Ahok pingin bongkar kasus korupsi di Pertamina. Kenapa? Ada apa? Kok kalian benci segitunya? Kan baik niatnya mau membongkar kasus korupsi. Kok kalian marah? Ada apa ini? Terkhususnya si pengacara itulah, pengacara terkenal tuh. Aneh menurut gua. Jangan-jangan yang korupsi itu kliennya, ya kan? Ya nggak sih? Walaupun nantinya si Ahok jadi tersangka di kasus ini, gue nggak peduli. Yang terpenting kasus ini terang benderang. Kasus ini tuntas sampai ke akar-akarnya siapa dalangnya. Setahu gue nih ya, setahu gue katanya keluarga Mulyono banyak terlibat di situ. Katanya sih keponakannya si Mulyono punya jabatan tinggi di Pertamina. Apakah benar? Jangan-jangan. Terbongkar ini adalah tempat maling-maling itu menyimpan uang. Ini berangkasnya. Dan ini kejaksaan membuka pintu. Coba kita lihat. Ada beberapa petugas TNI dan kejaksaan memasuki ruangan. Oke, ada beberapa kotak dan koper. Itu kejaksaannya, guys. Ya. Astagfirullahaladzim. Uang itu, Pak. Sering kita melihat bahwa bapak mendorong gerobak, di atasnya ada istri dan anaknya. Seorang pemulung. Mereka mencari rezeki halal. Yang paling keuntungan mereka atau pendapatan mereka 5 sampai dengan 10 ribu rupiah per kilonya. Plastik ataupun besi. Nah, ini ada direktur utama. Anda bayangkan gajinya berapa? Masih maling, masih korup. Kami mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo Subianto membredel maling-maling, garong-garong di negara ini. Ketimpangan yang terjadi sudah luar biasa. Sudah bukan waktunya kita main salah-salahan. Ini waktunya kita bersatu. Korupsi, koruptor di Indonesia harus diberantas. Merdeka. Lu pernah gak sih ngerasa di posisi gua? Gajian tinggal seminggu lagi dan rasanya tuh lama banget. Pas kita buka dompet ya, isinya cuma berapa? 50.000 untuk bertahan seminggu ya. Habis bayar cicilan, kirim transfer ke orang tua, ya bayar yang lain-lain. Sedangkan gua baca berita ada bapak-bapak pelontos di Pertamina ini gajinya udah 4,6 miliar, tapi masih korupsi, masih kurang. Dia korupsi triliunan. Kenapa sih rasa bersyukur itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang menengah ke bawah ya kan? Gua aja cuma 50.000 ini masih bersyukur sama yang di atas. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan nafas kehidupan, Engkau telah memberikan saya kesehatan ya Allah.
50.000 dibanding 4,6 miliar. Bisa gua jitak gak sih kepalanya dia? Jitak gak sih? Bisa gak sih? Kenapa? Kenapa? Memang miris guys ya, kalau kita melihat para pejabat yang mendapatkan gaji yang sangat fantastis, tetapi itu belum cukup bagi mereka. Mereka masih juga sempat-sempatnya untuk maling duit negara, merugikan rakyat ya. Makanya seperti yang kita sampaikan di awal tadi, mereka sampai kapanpun ya tidak akan bertobat. Kita hanya akan mempersiapkan generasi baru lagi yang akan melakukan praktek yang serupa, yakni korupsi ya. Nah, jalan satu-satunya penyelesaian dari semua akar permasalahan atau persoalan korupsi ini, menurut saya, ya koruptor itu perlu diperlakukan dua hal ini, ya. Diterapkan seperti di Cina itu efektif. Akhirnya sampai dengan saat ini mereka menjadi negara maju dan tidak ada lagi korupsi di sana. Hanya ada dua guys ya. Kalau bukan digantung, ya dieksekusi mati. Ya, seperti ya kita kan sudah sering tuh melakukan atau melaksanakan eksekusi mati. Nah, para koruptor sudah selayaknya, sudah semestinya diberlakukan hukuman yang seperti itu. Ya, orang maling ayam aja digebukin, dibakar hidup-hidup. Masa koruptor diperlakukan dengan hormat, dimanjain dengan fasilitas yang mewah, dituruti kemauan mereka. Jadi ayolah ya kita meminta kepada negara, kepada pemerintah. Kita berterima kasih pemerintah saat ini sudah bekerja luar biasa untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Dan ini merupakan mega korupsi guys ya, dengan angka yang terbesar sepanjang sejarah. Namun kita juga ingin agar semua ini berhenti, semua ini stop ya. Caranya dengan menjalankan eksekusi mati bagi para koruptor guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.